Halo teman-teman, selamat pagi. Ini udah jam 6:15, kita lagi prepare untuk summit ke puncak kedua kita. Setelah 6 hari perjalanan terus, dan di hari ke-7 ini kita bakal summit ke puncak tertinggi, yaitu puncak tanpa nama. Ini adalah puncak tertinggi di pegunungan Gunung Loser. Ini kita mau summit ke puncak tanpa nama. Ini jam 6:30, tapi dingin kali karena bisa dilihat tuh di plastik-plastik, bahkan di daunan itu udah banyak es yang mengkristal. Ini dingin banget. Ini kita di ketinggian 3200. Dan yang lebih dingin lagi adalah itu karena ini adalah pegunungan, bukan gunung tunggal. Jadi aku nggak tahu lagi aku mau ngomong apa, bingung. Dingin banget sumpah. Orang-orang pada nanya kenapa pakai jas hujan, jawabannya dingin anjing. Kita mulai jalan itu di jam 6:30 pagi ya teman-teman. Ini estimasi sampai di puncak tanpa nama itu di jam 9 atau jam 9 lewat lah. Dan untuk treknya tuh sama aja kayak sebelumnya. Dari mulai naik turun bukit, masuk ke hutan lumut, keluar hutan lumut gitu. Pokoknya tetap capek dan susah. Lagi apa? Refreshing. Lagi santai kawan. Ada. Setelah istirahat sebentar, kita lanjut jalan lagi, dan dari tempat istirahat tadi itu kita sudah mulai masuk ke jalur yang landai. Dan kukira dari sini itu sampai ke puncak tuh udah gini aja jalannya, udah landai, udah enak. Karena ini kita udah di ketinggian 3300. Berarti untuk ke puncaknya itu sekitar 100 meter lagi gitu. Tapi ternyata kita langsung turun lagi sampai di ketinggian 3200. Ya Allah, terjal banget ini. Kalian bisa lihat trek sebelumnya, itu turunnya tuh udah kelihatan puncak tanpa nama di seberang itu. Ini tes dulu. Puncak udah kelihatan di belakang. Sekitar 1 jam lagi deh sampai sana. Dekat tapi naik turun dan treknya itu lumpur, jadi nggak bisa maksakan kan. Tongkat bolak-balik masuk. Kalau masuk tentara nggak apa-apa, ada duitnya. Masuk lumpur dipaksa patah. Ya pesawat jet. Mamamu joget-joget. Negara Indonesia yang adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oh ya, buat teman-teman semua, nah buat kalian yang bingung nyari celana trekking yang nyaman dan pastinya itu bagus untuk kalian videografer atau fotografer, nah kalian bisa pakai brand lokal ini. Coba deh kalian pakai produk dari Big Armor. Produk ini, celana ini itu hasil kolaborasi dari Bang Adit, atau yang sering kita lihat itu namanya Wheel 5. Nah, ini tuh banyak banget kantongnya, jadi sangat multifungsi banget, nyaman banget, dan bahannya itu juga adem. Jadi rekomendasi banget ini untuk kalian. Puncak udah dikit lagi. Sampai kayaknya 5 menit lagi dari sini, tapi udah capek banget karena ada tadi tuh nanjak, treknya batu keras. Apalagi tadi mulainya tuh di jam 6, itu masih pagi banget. Tapi ya lanjut. Dan ini tuh kita jalan udah lebih dari 3 jam dengan trek yang naik turun bukit, dan kalaupun landai itu tanahnya lumpur.
Nah, nggak jarang banget tuh tongkat aku tuh masuk ke dalam, bisa sampai setengah masuknya. Wah, kayak gini nih treknya, susah banget, sulit banget. Sampai juga di puncak tanpa nama, puncak tertinggi di pegunungan, Gunung Loser, 3466 mdpl. Alhamdulillah, bersyukur banget akhirnya aku bisa sampai di puncak tanpa nama, puncak tertinggi di pegunungan Gunung Loser, dan menjadi disabilitas pertama yang sampai di sini. Aku pengen buktikan ke kalian bahwasannya semua kita bisa berhasil, semua kita mampu. Karena batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Kalau kalian mau, kalian pasti berhasil. Sampai di puncak tanpa nama, puncak tertinggi di pegunungan Gunung Loser. Kemarin itu aku pakai nih sepatu dari Petualang, sumpah nyaman banget. Di berbagai trek tuh cocok banget, mulai dari batuan, lumpur, sampai trek-trek tanah tuh nggak ada licinnya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian nyari sepatu lokal Pride, sepatu lokal yang cocok dan harga terjangkau, kualitas bagus tuh, ke Petualang aja. Karena aku udah nyoba ke Loser tuh bener-bener nyaman banget. Oke. Kurang lebih kita di puncak itu sekitar 1 jam ya teman-teman. Seperti biasa pendaki kalau sampai puncak tuh ya foto-foto dulu, bikin konten. Karena puncak tanpa nama itu sempit banget, jadi itu harus ganti-gantian. Dan setelah semuanya beres, kita langsung turun karena nanti habis dari puncak ini kita langsung ke tempat lain, yaitu ke camp lapangan bola. Untuk besok kita summit kedua puncak, yaitu Gunung Loser dan Gunung Leuser. Tenaga ini udah gak bisa gerak nih tangan kananku bang. Tenang, ada kiri. Kalau Loser doang, gue masih bisa jamin nih. Loser doang. Loser doang ya. Tapi kalau Leusernya, Loser doang kita bisa jamin. Cuman kalau Loser nanti kita briefing. Nah itu. Tapi seharusnya memang ya puncaknya apa ya, targetnya Loser. Loser aja. Kebanyakan orang tuh semua Loser. Karena Loser nggak ada apa-apa. Leuser. Loser tuh cuma koncan tinggi, ada plakat tulis selesai. Yang tubuh itu kan Loser. Ya udah, tahun depan kan aku kemari lagi nggak ke tanpa nama aku. Gila jalan ini ya. Akhirnya baru juga sampai di camp, capek banget. Dan ini kita mau lanjut pindah ke lapangan bola untuk bermalam di sana. Baru besok kita summit ke Loser dan Leuser. Ampun. Jadi setelah kita kembali ke camp, ini kita langsung makan siang dan prepare untuk pindah ke camp lapangan bola. Dengan estimasi jarak itu waktu sekitar 3 jam lah dari sini. Ini saya mau briefing untuk tenis besok summit. Pertama mungkin saya gambarin dulu treknya, trek untuk summit ke Loser dan Leuser ya.
Karena loser dan loser tuh beda. Loser itu yang ada tugunya. Mungkin teman-teman udah familiar ya di sosial media segala macam, yang ada tugu, pilar. Nah, habis itu baru loser. Nah, terus jaraknya gimana Bang Dul? Nah, kalau berbicara jarak, kurang lebih di angka 6 kilo sekali jalan ke loser. PP berarti 12 kilo. Dengan trek seperti apa? Dari lapangan bola ke loser kurang lebih sama seperti ke puncak tanpa nama ya. Gambaran treknya. Kita masih ketemu sama hutan-hutan lumut, akar-akar segala macam gitu kan. Durasinya itu 3 jam. Lebih lama dari ke tanpa nama. Dari sini ke tanpa nama. Itu dan lebih jauh gitu kan. Itu terus dari loser ke loser itu jaraknya kurang lebih sama, tapi lebih panjang ke loser dan lebih capek ke loser. Setelah briefing, kita akhirnya lanjut jalan ke lapangan bola. Dengan panas seperti ini dan saya menjadi ninja good core. Kacamataku pecah saat anjing nggak jadi. Kita start turun ini di jam 1 lebih dari 30 atau jam setengah 2 karena emang nggak terlalu jauh katanya, dan treknya ya sama aja, nggak ada bedanya. Udah dari awal sampai sekarang itu sama aja konturnya. Ya seperti itu tuh, banyak lumpur. Dan ini tuh yang mau aku kasih tahu ke kalian, pas tongkat aku masuk setengah tuh seperti ini. Bener-bener setengah tongkat yang masuk. Nah kalian bisa lihat sendiri kan gimana treknya, ya Allah. Jadi ada seni bela diri. Di Cina itu dia bisa berlari di atas air. Kenapa? Karena dia bisa mengandalkan gaya gravitasi di tubuhnya, meringankan beban ini. Nah ini lumpurnya dalam. Caranya supaya kita nggak masuk lumpur, lari juga. Ini ke sana kan? Bismillah. Nah itu dia tongkatku sampai nancep. Jadi capeknya aku tuh bukan di kaki tapi benar-benar di tangan karena harus narik-narik tongkat yang masuk ke dalam. Tapi dari sini tuh udah deket ya, itu sekitar 10 menit lagi. Jadi kita nyantai banget karena masih jam 4. Jadi ya santai aja. Lagian ini view-nya juga cantik. Jadi kita mau tenang-tenang aja di sini, santai-santai. Kita udah sampai di camp lapangan bola dan ini adalah area habitatnya nenek. Nih paling sering dia berkeliaran di sini. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati dan waspada ya. Oke teman-teman, nih kita udah sampai di lapangan bola. Kita bakal bermalam di sini 2 malam karena besok pagi kita bakal summit ke loser dan loser, tapi tergantung fisik ya. Ke losernya itu gimana, karena di losernya itu keistimewaannya adalah sebenarnya adalah namanya doang loser. Sebenarnya sama-sama istimewa, tapi karena namanya itu tuh makanya orang pada kesitu. Tapi sebenarnya kalau yang paling istimewanya itu adalah di tanpa nama, karena itu puncak tertinggi di pegunungan loser. Karena sebenarnya loser ini sifatnya adalah pegunungan, bukan gunung, karena dia nggak tunggal. Karena kita ngeliat di bukit-bukitan. Dan kedua tuh di loser. Di loser tuh istimewanya adalah karena di situ ada tugu atau plakatnya. Sedangkan di loser tuh hanya plakat yang nempel di pohon centigi. Dan resikonya gede banget. Gede banget. Karena kemiringannya tuh bisa sampai 50 derajat dan kita nggak ada pegangan. Dan itu langsung ke tebing. Mungkin teman-teman pernah ngerasain itu kayak di Gunung Raung gitu. Yang kanan kirinya itu jurang, tapi Gunung Raung tuh rata dan ini miring. Dan treknya itu 6 km. Jadi 6 km tuh untuk jalanan yang rata aja itu makan waktu yang lama, apalagi treknya susah.
Ntar kita juga bakal masuk ke hutan lumut, kita juga bakal masuk ke banyak lah gitu kayak hutan-hutan kecil lainnya. Jadi makan waktu lama. Jadi pilihannya besok kalau masih kuat kita lanjut, kalau enggak keamanan deh. Atau pilihannya tahun depan remedial kita kemari lagi tapi cuman ke loser dan loser, nggak balik ke tanpa nama. Hemat tenaganya di hari ke-7 gitu. Karena pulang ke rumah itu lebih nikmat daripada foto bagus tapi nggak pulang. Jadi tenda yang aku pakai ini adalah tenda dari Big Adventure seri batik, dan yang warna putih ini yang dipakai temanku juga dari Big Adventure seri tipografi. Emang kami tuh suka banget pakai produk dari Big Adventure karena produknya tuh nyaman banget dan ini sumpah hangat banget kita di dalam. Dan yang pastinya yang bikin aku lebih nyaman dan suka dengan tenda ini adalah tenda ini ringan, jadi aku gampang bawa kemana-mana aja tanpa takut keberatan. Dan pastinya harganya terjangkau, jadi kalian wajib banget deh punya ini. Sebelum kita start summit ya, kali ini kita semua berdoa, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semua dalam kondisi sehat, cuaca bersahabat, dan yang terpenting kita kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi selamat ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Ya, berdoa tidak akan pernah selesai. Oke teman-teman, hari ini kita summit jam 5 pagi. Kita mau ke loser, habis itu ke loser. Ini cuaca dingin banget, ini berkabut. Tapi biasanya karena lebih baik gelap menjelang terang daripada terang menjelang gelap. Itu prinsipnya itu di sini. Jalan. Jadi pas summit ke loser ini tuh dingin banget ya teman-teman. Ditambah view-nya tuh yang cantik banget karena cuaca juga lagi cerah. Jadi benar-benar bersyukur banget aku bisa nikmati surga dunia yang ada di Aceh ini. Nggak apa-apa dingin, tapi kalau view cantik ini aku, ya Allah, terima kasih. Nah, kalian bisa lihat nih pas matahari muncul sedikit. Sumpah cantik banget kan teman-teman pegunungan Loser ini. Ditambah lautan awan juga jadi keren banget ini. Dapat cerah di musim hujan. Waduh, ini rasaku sebuah keberuntungan ya. Turunan. Ampun. Jadi, trek selama pendakian ke puncak Loser itu treknya banyak didominasi oleh bebatuan gini. Ini yang ngebuat aku agak lama karena aku tuh kurang bisa kalau di treknya batu, karena ya tongkat aku tuh nggak nyaman kalau dia di treknya batu seperti ini karena licin. Jadi ya aku benar-benar harus pelan-pelan. Tapi ya sumpah ini view-nya cantik banget. Jadi ya walaupun lama aku jadi bisa nikmati indahnya ya. Setelah lewati tanjakan batu itu, kita dikasih landai tapi naik dengan jalur seperti ini. Nah ini menandakan 1 jam lagi sampai ke puncak Loser. Jadi treknya itu udah ya gini aja, nggak akan masuk hutan lagi ke puncak Loser tuh. Full sabana gini sampai 1 jam ke depan. Dan ini cantik banget. Tapi ingat, ini adalah habitatnya harimau. Jadi walaupun cantik kita tetap waspada, jalan berbarengan.
Oke, mantap. Tosin. Gimana? Gimana hari ke-8 puncak? Mantap. Oh, mati. Satu lagi nih, Dana. Dong. Ya. Mantap. Thank you, bro. Akhirnya. Akhirnya nyampe juga di puncak Loser. Ini tuh gunung dengan trek terpanjang di Asia Tenggara. Aku kayak Tuhan tuh baik banget sama aku. Kayak, Terima kasih, poin. maksudnya kayak banyak orang yang pengen kemari tuh gagal. Tapi kenapa aku tuh dikasih Tuhan kesempatan untuk berhasil sampai di sini tuh? Apa ya, kayak dibilang keajaiban, ya keajaiban, dibilang nggak tahu aku mau ngomong apa. Kayak mungkin Tuhan kalau nggak ngambil kakiku tuh aku nggak bakal sekuat ini, mungkin kalau Tuhan nggak ngambil kakiku aku tuh nggak bisa sepositif ini gitu. Buat kalian nih apa ya, kalau kalian punya mimpi gede terus banyak orang yang sepele sama kalian, gas aja bro, nggak usah takut. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, semua bisa. Makanya aku selalu bilang tuh kayak gini, ketidakmungkinan itu hanyalah sebuah opini. Karena tuh semua itu bisa, nggak ada yang nggak bisa. Dulu tuh aku punya campaign juga tuh namanya disabilitas itu bisa, disabilitas itu mampu. Tapi ternyata itu nggak cukup luas. Tapi berhasil banyak banget orang yang gagal bunuh diri gara-gara konten-konten itu. Banyak banget orang yang akhirnya semangat gara-gara kontenku naik gunung. Makanya akhirnya aku bikin push the limit, menembus batas. Ya di sini tuh aku pengen nekankan ke semuanya bahwasannya kita tuh berat untuk bisa kita tuh berat untuk sukses. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kan kalian masih muda, masih punya mimpi gede, gas aja bro, nggak usah takut selagi itu positif. Daripada masa muda kalian gunakan untuk bermain judi online, parlay, slot, atau judi bola, nggak usah bro. Judi itu yang pasti itu kalah, bukan menang. Lebih baik kalian tabung uang kalian, berkelana. Minimal kalau nggak dapat konten dan uang tuh, kalian tuh bisa dapat pengalaman yang berharga. Apapun itu, thanks to Allah, thanks to Mama, dan semua sponsor yang udah bantu, Kemenpora, Big Armor, Big Adventure, dan Petualang, Om Patrick yang udah selalu dukung perjalanan Anggi. Terima kasih, Anggi udah sampai puncak Loser. Maaf Om, maaf Bang Biga, maaf semuanya Bang Gedor, seluruh sponsor. Anggi cuma bisa dapat 2 puncak, Loser kayaknya nggak sanggup deh. Sanggup tapi nggak pengen memaksakan diri. Anggi dapat 2 puncak aja, yang penting Anggi bisa buktikan ke orang-orang bahwasannya disabilitas juga bisa, disabilitas juga mampu. Dan yang penting ini, jangan pernah insecure karena tidak perlu sempurna, yang penting berguna. Loser 3404 MDPL, Anggi Wahyuda. Thank you teman-teman semua. Gunung Loser, alam milik semuanya dan kita berhak merasakannya. Aku cuma mau bilang ke kalian, kalau misalnya kalian memiliki kemauan, udah gas aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Nggak ada yang nggak mungkin bro di dunia ini. Semua bisa kita lakuin, semua bisa kita dapatkan. Yang penting satu, kalau kalian punya kemauan, insya Allah Tuhan pasti punya jalan. Gas aja bro, nggak usah takut.
Ulang. Ya. Ini Tugu kan pakai semen nih. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bawa semen sampai ke sini? Oh, Proyek ini- siapa? Ini sejarah. Hmm. Kalau Tugu ini sebenarnya itu batas patokan antar kabupaten Kabupaten di Aceh. Aceh. Ini sama Gayo sama Aceh Selatan. Oke. Sebenarnya ini kan di zaman Belanda. Zaman Belanda itu kan dia kan semua mau menguasai dunia atas penjajahannya, dia pasang patok. Oh, Belanda ini yang masang? Iya. Oh, bukan. Tapi yang bawa semennya kan bukan Belanda, pasti masyarakat setempat. Satu lagi pertanyaan saya. Iya. Ini semen Padang apa semen 3 roda? Andalas. Andalas. Oke, siap. Aceh punya barang. Oke, Andalas. Aceh Ya. punya barang. Oh, siap. Kan ada puncak tanpa nama yang kita kemarin. Kenapa dinamakan puncak tanpa nama? Karena di masa Belanda itu, masa penjajahan ini batas. Dia belum tahu dia puncak yang lebih tinggi ada dari sini. Makanya dibuat sini batasan, loser. Tapi ternyata ada lagi yang gunung lebih tinggi dari sini. Bukit. Iya, yang tanpa nama itu. Sesudah dibuat ini, Tugu, rupanya ada lagi yang lebih tinggi. Yang itu belum ada nama, terkenal lah namanya tanpa nama. Karena di situ kan sudah ada Tugu kecil kan, itu kan puncak Samsudin Mahmud. Samsudin Mahmud itu sebenarnya gubernur Aceh. Tahunnya lupa kan karena dia udah buat nama Samsudin Mahmud itu. Bahkan tingkat gubernur aja nggak bakal terkenal dia puncak Samsudin Mahmud karena udah terkenal duluan di sejarah tanpa nama. Oh, itu ceritanya sama kayak ini, kayak Gunung Kerinci. Itu tahun 2019 itu Puncak Indrapura namanya kan. Puncak Indrapura itu pernah mau diganti namanya Puncak Jokowi. Tapi masyarakat setempat itu pada nggak terima. Karena alasan itu diganti Puncak Jokowi gara-gara Pak Jokowi waktu masih kuliah di ITB, dia pernah daki itu. Nah, jadi ada beberapa orang yang inisiatif diganti namanya jadi Puncak Jokowi, tapi masyarakat nggak terima. Ya, karena masyarakat Jambi Prabowo. Ya, aku pun nggak setuju aku. Nggak setuju. Nah, itu serius, itu yang cerita Pak Detumin. Samsudin Mahmud itu kan udah mengeluarkan biaya yang besar kan pengen itu namanya punya dia. Berarti dia yang Dia. oh gitu. Dia yang modal itu Tugu yang kecil, yang kecil kemarin. Itu pun bisa modalin bang. Tapi kan enggak, karena kemarin kan lebih susah. Ini kan ada jalur baru, Ya, maksudnya masih jalur klasik ya. jalur klasik. Malahan orang juga masih jarang untuk mendaki. Belum sepopuler sekarang dunia pendakian ya. Karena kalau tahun itu yang naik gunung ini keseringan Mapala juga. Mapala. Sama yang diusir dari rumah ya. Hebat. 12 hari. Endingnya bisa. Karena aku nggak ikut ke loser, jadinya aku turun bareng beberapa tim yang nggak lanjut juga. Dan ini tuh udah kabut. Yang aku takutin adalah hujan. Kalau hujan, treknya itu licin banget, jadi ya harus lebih hati-hati. Jadi ya mudah-mudahan sampai bawah itu nggak hujan ya teman-teman. Aku sampai di tempat camp 8 bola itu di jam 4 dan itu langsung istirahat karena capek banget teman-teman. Ditambah besok lebih capek karena besok kita mulai turun tuh dari lapangan bola langsung ke Bipa Kaleng. Yang mana itu seharusnya 2 hari kita singkat jadi 1 hari. Jadi ini ngepus banget teman-teman. Ya gimana nggak ngepus, naiknya aja 7 hari, turunnya masa 4 hari. Jadi aku lebih milih untuk nyiapin fisik untuk besok turun teman-teman. Oke, sekarang kita lagi di 8 bola, selesai summit kemarin. Terus rencana hari ini kita lanjut langsung ke Bipa Kaleng. Untuk estimasi perjalanan kita berangkat dari sini jam 9-an lah, sampai di Bipa Kaleng paling jam 6 sore. Kenapa langsung Bipa Kaleng? Soalnya kita beda ya, kalau rute naik kita lebih pendek-pendek, cuman kalau rute turun kita harus panjang-panjang supaya disingkat jadi 4 hari turun. Naik 8 hari sama puncak, turun 4 hari. Kurang lebih sekitar 8 kiloan lah jaraknya. Ini kita lagi packing untuk persiapan turun, tapi hari ini kita langsung ke Bipa Kaleng
kita nggak ke Simpang Taman Nama karena kita ngelewatin supaya turunnya itu lebih ringkas, karena naik 6 hari turun 4 hari, karena tujuannya adalah pengen buat Enggi mati gitu deh. Nah ini semua pada siap-siap karena kita start turun di jam 8 lewat dikit nih. Dan nanti makan siang tuh di Sungai Krengklut 2. Semoga kakiku tuh aman aja ya teman-teman sampai turun nanti, karena ini udah kayaknya agak-agak kesleo gitu. Lagi-lagi aku mau bilang ke kalian, kalau keterbatasan bukan terletak pada raga kita, tetapi pada tekad kita. Bukan fisik yang membatasi langkah, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk melangkah. Sebab yang bersungguh-sungguh akan menemukan jalan, sementara yang ragu akan terhenti di persimpangan.